Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak menjawab salam Bapak ya? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Siang Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, baiknya kita berdoa bersama-sama. Oke, berdoa nanti akan dipimpin oleh ketua kelas kita pada saudari Risau. Bapak mohon untuk membaca doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman nafi'a warjugni fahman kamila wahigna bisalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih pada saudara Risau. Ya Bapak. Baik, Bapak absen dulu ya. Oke. Ahmad Saubari. Hadir Pak. Hadir, bagus. Ahmad Faisal. Hadir. Bagus. Oke, lengkap ya. Iya Pak. Oke. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Belum tahu Pak. Belum tahu ya? Kalau belum dikasih tahu. Belum ada yang belajar ya kayaknya dari rumah. Iya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan dari Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak ingin menjelaskan sedikit. Nanti setelah Bapak menjelaskan teori materi yang ada di buku ini, kita akan masuk ke permainan. Nah, untuk itu Bapak jelaskan di awal dulu bagaimana sistem permainan nanti. Nah, kalian ada Bapak bagi nanti jadi dua kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Nah, oke. Untuk kelompok A itu oleh Muhammad Faisal dan kelompok B Ahmad Sabari. Ya. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Oke, kita masuk ke materinya dulu. Silakan buka bukunya di halaman 2. Oke, sudah. Sudah Pak. Baik, Bapak jelaskan sedikit ya. Oke, proses lahir dan fase-fase pemerintahan dari Bani Umayyah I. Yang pertama itu proses lahir Bani Umayyah I. Lahirnya Bani Umayyah I di Damaskus itu pada tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Iliyat di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Karena pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh mayoritas masyarakat Islam mengganti Khalifah Utsman tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah. Maka berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah untuk menurunkan atau menghancurkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahannya. Kemudian salah satu caranya ialah Muawiyah dan kelompoknya memfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Alilah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Isu ini termakan oleh beberapa pembesar di kalangan umat Islam seperti Siti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Kemudian mereka pun mengumumkan perang terhadap Ali bin Abi Thalib karena sewaktu mereka meminta pertanggungjawaban Khalifah Ali akan kematian Utsman bin Affan, Ali dengan tegas mengatakan dia tidak tahu menahu tentang kematian Utsman. Kemudian mereka pun mengangkat perang terhadap Ali bin Abi Thalib dengan tujuan memaksa Ali untuk mengakui perbuatannya. Perang tersebut disebut Perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta pada saat memimpin perang. Kemenangan perang berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam pendukung Ali bin Abi Thalib. Oke, selanjutnya skenario perdamaian pun diatur oleh Muawiyah atas ide Amr bin Ash dan pra-perdamaian dilakukan antara Muawiyah dengan Amr bin Ash di satu pihak dan Ali dengan Musa Asy'ari di pihak lawan. Nah, pra-perdamaian itu menyepakati untuk besok pada saat perdamaian Muawiyah dan Ali diumumkan diturunkan dari jabatan khalifah dan diangkat khalifah yang baru atas pilihan masyarakat Islam. Ternyata besoknya pada saat perdamaian berlangsung, pada saat acara mengumumkan menurunkan Muawiyah dan Ali, yang berdiri giliran pertama mengumumkan adalah Abu Musa karena usianya yang lebih tua. Dan dia mengumumkan bahwa hari ini menurunkan Ali dari kekhalifahan.
Sementara giliran kedua Amr bin Ash berdiri kemudian mengumumkan bahwa karena Ali sudah diturunkan dari khalifah, maka saya mengumumkan Muawiyah menjadi khalifah yang sah. Skenario perdamaian ini disebut arbitrase. Nah, sikap damai Ali ternyata tidak memberi perdamaian yang sesungguhnya, tetapi menambah sejarah panjang pertikaian antara Ali dengan Muawiyah. Oke, mungkin dari segitu saja untuk proses lahirnya Bani Umayyah I di Damaskus. Kemudian fase-fase pemerintahannya. Selama 92 tahun, Bani Umayyah I berdiri dapat dibagi menjadi beberapa fase pemerintahan, yaitu ada fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Kemudian fase kemajuan dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Nah, kemudian ada pula bentuk-bentuk peradaban yang tumbuh pada masa kejayaan Bani Umayyah I ini, diantaranya ilmu pengetahuan, itu adalah qiraat, nahwu, dan balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Kemudian bangunan fisik, itu istana, masjid, pengairan, dan irigasi dan jembatan. Kemudian fasilitas pendidikan itu ada kutab, halakah di masjid, dan majelis munadarah. Kemudian departemen pemerintah itu ada dinamul ma'al atau keuangan, siasi atau politik, harbi atau keamanan, idari atau administrasi, dan qadi atau hukum. Jabatan pos, pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Kemudian fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya, Walid dan Sulaiman. Nah, pada saat dia diangkat banyak terjadi pemberontakan dan Khalifah Yazid sendiri tidak dapat mengendalikan pemberontakan tersebut. Oke, mungkin sampai situ dulu penjelasannya. Kita masuk ke permainan kita yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Nah, jadi sistem permainan ini seperti sistem kuis ya. Jadi kelompok dengan skor paling tinggi adalah kelompok yang menang. Oke, silakan dicatat soalnya. Untuk kelompok A, soal yang pertama, sebelumnya Bapak jelaskan sedikit. Kita ada 4 soal. Satu soal itu berisi 25 poin. Nah, jadi totalnya adalah 100 poin. Oke? Siap. Jika menjawab dengan benar. Soal yang pertama untuk kelompok A itu silakan dicatat. Setelah dilantik sebagai khalifah pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah, Muawiyah menetapkan pusat pemerintahan kerajaan Daulah Bani Umayyah berada di titik-titik. Oke, sudah? Faisal? Sudah. Oke, soal nomor 2. Dinasti Bani Umayyah berdiri pada tahun titik-titik. Oke, sudah? Sudah. Lanjutnya soal nomor 3. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang aktif sebagai penulis wahyu dan perawi hadis. Dia masuk Islam ketika dilaksanakannya titik-titik. Oke, sudah? Sudah. Oke. Soal terakhir untuk kelompok A. Tahun persatuan atau bersatunya umat Islam kembali ditandai dengan awal berdirinya dinasti Bani Umayyah, disebut dalam sejarah titik-titik. Oke, sudah? Sudah. Oke, lanjut untuk kelompok B. Dengan nomor baik, kelompok B. Soal yang pertama, di masa kekuasaan Daulah Umayyah, sekretaris yang mengurusi masalah persuratan disebut titik-titik. Oke, sudah? Sudah. Soal nomor 2. Pada masa Bani Umayyah, organisasi negara terdiri dari 5, antara lain An-Nidam Syasi. Ialah titik-titik. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Soal nomor 3. Dinasti Bani Umayyah mencapai puncak kejayaannya atau masa keemasan terjadi pada masa Khalifah titik-titik. Sudah, Pak. Sudah. Oke, soal terakhir. Iya, Pak. Tahun kelahiran Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah titik-titik. Iya. Oke, baik. Bapak beri waktu kalian sekitar 2 menit untuk menjawab masing-masing ya.
Ya silakan dijawab dulu. Setelah selesai nanti akan kalian sampaikan jawaban dari kalian masing-masing. Baik, waktu untuk menjawab soal telah selesai. Bapak minta kelompok A dulu untuk menjelaskan jawaban dari kelompok A. Silakan kelompok A. Ya, nomor 1, setelah dilantik sebagai khalifah pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah, Muawiyah menetapkan pusat pemerintahan kerajaan Daulah Bani Umayyah berada di Damaskus. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, soal nomor 2. Dinasti Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Bagus sekali kelompok A. Kelompok A sudah mengantongi sekitar 50 poin ya. Oke, soal nomor 3 dan 4 lagi. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang aktif sebagai penulis wahyu dan perawi hadis. Dia masuk Islam ketika dilaksanakannya perjanjian Hudaybiyah. Iya, bagus sekali, jawabannya tepat ya. Lanjutnya, Tahun persatuan atau bersatunya umat Islam kembali dengan ditandai awal berdirinya dinasti Bani Umayyah disebut dalam sejarah Amul Jamaah. iya luar biasa kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A dulu. Oke, jadi total poin yang diperoleh oleh kelompok A adalah 100 poin. Nilai yang sangat sempurna. Terima kasih kelompok A. Silakan kelompok B untuk memberikan jawabannya. Oke, saya membacakan jawabannya. Nomor 1, di masa kekuasaan Daulah Umayyah, sekretaris yang mengurusi masalah persuratan yaitu Khatib Ar-Risail. Oke, baik. Tepat sekali jawabannya. Tangan untuk kelompok B. Lanjut ke nomor 2. Pada masa Bani Umayyah, organisasi negara terdiri dari 5, antara lain An-Nidamus Siyasi, yaitu ialah itu organisasi politik. Iya, tepat sekali. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal selanjutnya nomor 3, dinasti Bani Umayyah mencapai puncak kejayaannya atau masa keemasan terjadi pada masa khalifah yaitu pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Iya, bagus. Ya, soal terakhir. Soal yang terakhir nomor 4, tahun kelahiran Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah tahun 61 Hijriah. Yakin jawabannya itu? Nggih, Pak. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Oke. Sedikit Bapak koreksi ya untuk kelompok B. Nggih. Nomor 4 itu jawabannya adalah tahun 63 Hijriah. Oh. Oke, sayang sekali ya untuk kelompok B hanya mengantongi sekitar 75 poin. Ya, jadi pada game ini kelompok A yang menjadi pemenang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Luar biasa ya. Oke. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung pelajaran. Agar kalian bisa lebih memahami apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran kita pada hari ini, ingin Bapak jelaskan sedikit di sini. Ibrah atau pembelajaran dapat kita petik dari pembelajaran proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah satu ini, yaitu adalah keteladanan dari tokoh-tokoh Bani Umayyah yang antara lain sikap keberanian dan kesungguhan serta istiqamah Muawiyah bin Abu Sufyan di dalam memperjuangkan kebenaran. Kemudian sikap cerdas dan strategis dari Muawiyah bin Abu Sufyan ketika memperluas wilayah Islam. 3 wilayah yang dikuasai oleh Muawiyah adalah sangat strategis dan subur, yaitu India, Bizantium, dan Afrika Utara. Selanjutnya, sikap sosial dan toleran dari Al-Walid. Pada saat memenuhi permintaan Raja Gothia Barat meminta bantuan pasukan untuk membantu mengusir pemberontakan di wilayahnya. Al-Walid pun mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Oke, itu saja dari pembelajaran yang dapat kita petik dari proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah pertama ini. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan nanti di buku latihan kalian masing-masing. Itu ada di soal analisis di halaman 11. Oke? Bisa dilihat kan?
Bisa Pak. Oke baik, nanti silahkan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Oke. Jelas? Jelas. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.